wisuda hari ini wisuda yang ketiga. Nilai tambah apa yang bisa disampaikan produk ya, sehingga daya tarik mahasiswa untuk memilih Al-Zaitun di Yaya Al-Zaitun. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Nilai tambah yang tentu sudah dimiliki oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa yang diwisuda sejumlah 160 pada wisuda ketiga ini. Secara spesifik kita tidak memberikan satu narasi tentang nilai tambah, akan tetapi yang pasti kita memberikan bekal. Satu di antara bekal adalah mahasiswa sudah harus melek literatur atau literasi digital, dan itu kita sudah kerjasamakan dengan pihak NCC dari UK ya, dari Inggris. Di dalamnya adalah pembelajaran komputer, kemudian international culture atau biasa disebut sebagai cross culture behavior. Cross culture behavior ini erat kaitannya dengan nilai-nilai keyakinan bangsa-bangsa baik di Indonesia maupun secara global. Nah, itu yang kami ikhtiarkan sebagai satu upaya untuk bisa memberikan nilai tambah kepada adik-adik di luar daripada mata kuliah dan atau kurikulum yang sudah diperoleh sesuai dengan prodi masing-masing. Begitu. Nah, ke depan tentu kita akan tingkatkan model-model sosialisasi telemarketing. Kita gunakan sarana media sosial, sarana YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya untuk bisa IAI Al-Aziz sampai kepada masyarakat luas. Nah itu, insya Allah sekarang saja sudah insya Allah mencapai 300. Bahkan target kita 600 calon mahasiswa. Dan masih akan ada sekitar 200 sampai 300 calon wisudawan di Desember 2023 ini. Artinya dalam 1 tahun IAI Al-Aziz sudah mampu mewisudakan 4 wisudawan. Ya. Sampai 200 sampai 300 wisudawan. Itu. Mengenai kemarin tadi dari sambutan Pak Danis kan bahwasanya hari ini juga bermunculan sebuah lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana Al-Zaitun sendiri untuk menghadapi tantangan itu, Profesor? Terus kita melakukan incremental improvement di berbagai aspek sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi kita. Pertama tentu adalah penelitian dan pengembangannya, ya. Kemudian pengabdian kepada masyarakatnya, dan itu harus diliput oleh media sosial. Selama ini kegiatan-kegiatan baik yang kita sudah lakukan di berbagai masyarakat itu nyaris luput dari liputan media sosial, baik medsos, diantaranya Instagram, ya, Twitter, bahkan YouTube. Untuk 2023 pertengahan ini kita sudah akan langsung melakukan hal itu, baik itu dalam kegiatan PPL mahasiswa, ya, kemudian KKN mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, serta lulusan-lulusannya, begitu. Ada ya, tadi dari pihak terkait itu apresiasi yang tinggi kepada IAI terkait masalah nilai juga itu yang bagus. Seperti apa? Ya, karena memang berbagai prasyarat yang dinilai oleh Pepertais 2 Jawa Barat kepada kita dalam bentuk monef itu kami memperhatikan, ya, kami care, sehingga bukti perhatian kami, bukti care kami tindak lanjuti. Dalam bentuk penindaklanjutan itu kami kemudian melakukan berbagai koordinasi, rapat-rapat intensif untuk secara proporsional menentukan
aspek-aspek apa yang masih lemah pada kami, pada IAI Al-Aziz, dan aspek-aspek apa saja yang sudah di posisi paling tinggi, artinya sudah sangat baik, dan kemudian yang di middle. Nah, pada aspek-aspek yang masih kurang itulah kita lakukan percepatan. Ada leap, ya, ada leap, lompatan-lompatan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, Sivitas Akademika IAI Al-Aziz dari dosen, mahasiswa, kemudian organisasi mahasiswanya yang disebut OMI, itu semua menyambut, ya, iktikat baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Tridharma Perguruan Tinggi itu. Dan kami selalu bersilaturahim ke pihak Kopertais, ya, berdiskusi dengan beliau-beliau di Bandung, ya, bertanya apa yang kurang, kemudian silahkan kami dinilai. Artinya kami transparan, ya, dan accountable. Bukti accountability-nya adalah pihak Kopertais menilai secara fair, ya, secara adil. Nah, seperti itu. Jadi pesan yang amat berhormat bahwasanya untuk memberikan pandangan khusus kepada para alumni hari ini atau yang di wisuda hari ini. Ulangi. Pesan saya yang amat berhormat tadi kepada alumni atau wisuda yang di wisuda hari ini agar memberikan karya nyata bagaimana bentuk kontrol dari kampus IAI terhadap para alumni yang sudah dilantik agar memberikan counter terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sedang viral. Ya. Pertama, untuk berita yang viral yang tidak bertanggung jawab itu kita tidak komen, ya, no comment terhadap alumni-alumni untuk bisa dan mampu membumikan atas pengetahuan yang sudah mereka peroleh dari kampus IAI Al-Aziz ini adalah dengan senantiasa kita memberdayakan alumninya dalam satu ikatan alumni IAI Al-Aziz, kemudian memberdayakan organisasi-organisasi kemahasiswaannya, termasuk organisasi-organisasi kecil yang dalam skop individu, kelompok maupun kelas. Dan yang lebih pasti lagi adalah kita berdayakan organ-organ atau carta yang ada dalam IAI Al-Aziz, struktur organisasinya, semua untuk berbuat yang real, bukan yang tahayul. Itu tadi, ya, jelas ya, seperti itu. Kalau langkah-langkah strategis dari IAI Al-Aziz itu, Pak Umar, langkah-langkah strategis apa ke depan selain di media sosial tadi dalam rangka merekrut Ya. untuk mahasiswa baru? Baik, kita akan melakukan penguatan sumber daya dosen kita. Dari S2 kita akan tingkatkan menjadi S3 atau program doktor sesuai dengan prodinya masing-masing. Supaya home base, ya, pada prodi yang ada ini, yaitu 6 prodi tarbiyah PGMI, kemudian tarbiyah PBA, syariah HTN, ya, atau siasa, dan syariah HES atau ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, juga prodi yang ada di Fakultas Dakwah, baik komunikasi penyiaran Islam maupun manajemen dakwah. Jadi pertama adalah dosen-dosen yang sudah sekarang ini menjadi dosen tetap ada pada home base masing-masing prodi itu, kita akan tingkatkan levelnya untuk menjadi S3, ya, program doktor. Dengan itu maka insya Allah beberapa tahapan ujian atau challenge itu dengan meningkatkan kualifikasi SDM-nya, kita akan bisa beralih status lah, paling tidak alih status di akreditasi dulu, baru kemudian nanti alih status untuk jenjang di jangka waktu menengah, ya, itu ke universitas. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan secara intensif bagaimana dosen mampu melakukan penelitian dengan baik dan itu dipublikasi yang kemudian terakreditasi nasional maupun internasional. Seperti itu. Memperbanyak menulis, memperbanyak meneliti. Selain daripada itu adalah memperbanyak menulis, baik itu buku maupun artikel-artikel. Nah, itu yang nanti akan mengangkat harkat dan martabat IAI Al-Aziz. Karena dengan itu nilainya sangat besar. Demikian ya. Oke.
Untuk persyaratan kecukupan dokter, kita sudah mumpuni. Sudah ada 6 lebih dokter. Kemudian master sudah ada 30 lebih dosen tetapnya. Ya, karena yang dipersyaratkan itu, ya itu saja yang kita sebut. Ya, supaya tidak terlalu sombong gitu ya. Nah, meskipun banyak sampai 60 ada. Begitu ya. Ya, terima kasih. Terkait viral, kan banyak tuh yang bilang Al Zaitun susah untuk dikunjungi. Itu teknisnya seperti apa? Ya, Al Zaitun itu porsi ma'had, porsi madrasah. Kiai Al Aziz welcome buat siapapun. Bahkan ma'had Al Zaitun secara umum itu sebetulnya sangat mudah. Welcome terhadap tamu yang datang dari manapun, dari latar belakang keagamaan yang manapun, dari disiplin ilmu yang manapun, dari kampus-kampus, dari majelis-majelis, dari peneliti-peneliti, tidak ada yang susah. Ya, itu adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kiai Al Aziz tadi sudah 3 wisudawan itu apakah sudah mencapai target apa yang sudah diharapkan dari penyelenggara Kiai Al Aziz? Ya, tentu dalam capaian nilai kita sudah mendapatkan wisudawan yang paling tinggi nilainya dengan IPK 4 poin. Kemudian yang kedua adalah 3.91. Yang ketiga adalah 3.81. Untuk 4, IPK 4 itu ada di syariah. IPK 3.91 ada di tarbiyah. Dan IPK 3.81 itu ada di dakwah. Dan untuk tercapainya target dimaksud, kami tidak selalu mengatakan bahwa kita sudah mencapai target. Kita terus akan melakukan incremental improvement. Incremental improvement itu adalah meningkatkan setahap demi setahap secara proporsional dan profesional tentunya. Ada target nggak Pak untuk dari IAI menuju Universitas Al Zaitun? Oh iya, tentu ada target. Itu jangka menengah. Ya, jangka menengah. Jangka menengah itu di konteks Kiai Al Aziz dalam periode kepemimpinan rektor yang saat ini, yaitu kata orang saya, maka kita menargetkan 7 tahun lah. Ya, 7 tahun, paling telat 10 tahun. Itu. Syukur bila dalam 2 tahun ke depan kita sudah ada perubahan, misalnya baik sekali sampai ke unggul, ya, 60% saja atau bahkan 50% itu kita sudah akan langsung quantum leap-nya sudah akan kita buktikan nanti, ya. Ditambah lagi dosen-dosen tetap, kita terus dari waktu ke waktu melakukan penambahan untuk menunjang sarana pembelajaran dan pendidikan sehingga kita bisa mencapai target yang paling kita idam-idamkan, ya. Dan kita terbuka bagi seluruh master S2 tingkat perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terima kasih.